Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali ada dalam ibadah Rabu Teduh kita. Dan sebelum kita mau memulai hari kita mau datang dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami begitu bersyukur, Tuhan begitu mengasihi kami, Engkau tetap setia Tuhan, memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Biarlah hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau datang dalam hadiratnya Tuhan dulu sebelum kami pergi Tuhan dalam aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami pergi untuk memberitakan kasih-Mu, biarlah kami boleh terlebih dahulu Tuhan dipenuhi oleh hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk tetap terus ada dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu biarlah kasih-Mu memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian ini. Kami rindu Tuhan tetap terus berada dalam hadirat-Mu. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Karena Tuhan adalah kerinduan kami untuk boleh terus dekat kepada-Mu ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Bahkan setiap kata kami Kau tahu Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
mengikuti setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ikuti Kebaikan-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, memandang Wajah-Mu, ikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, dalam hidupku, membawa sembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tengah mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Kita tidak bisa membagikan kasih Tuhan kalau kita sendiri tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, banyak orang mengalami hadirat-Mu, tapi saat ini kami mau Tuhan, terlebih dahulu kami yang dipenuhi, kami dahulu yang merasakan Tuhan Kau secara pribadi. Kami rindu Tuhan, hadirat memenuhi setiap kehidupan kami. Kami rindu kasih-Mu boleh terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat bahwa ada kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga orang lain boleh melihat pribadi-Mu dalam pribadi kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah kami, hanya Kau Raja kami, Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami, atas seluruh aspek kehidupan kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Satu yang kami rindukan Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu. Yesus.
menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Kami rindu melayani-Mu Tuhan, ku rindu melayani-Mu. Izinkan senang Kamu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Bahkan hatiku mau menyembah-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, kami sembahkan. Ku sembahkan setiap hatiku, setiap jiwaku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Yes, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku.
Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Terus ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, ku hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Masih lagi segenap hatiku, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami rindu untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Biarlah segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami gunakan hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus dipenuhi oleh kasih-Mu, oleh hadirat-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Bapa. Bila apa yang menjadi isi hati-Mu boleh sampai kepada kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Bapa, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sepanjang kami melakukan aktivitas kami hari ini dan bahkan sampai seterusnya Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami boleh melakukannya, kami boleh mempraktikannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat lagi apa kata firman Tuhan tentang misi. Misi adalah hati Bapa. Ya. Pekerjaan misi ada karena ada yang terhilang, ada yang hilang. Dan Tuhan Yesus sendiri secara jelas mengatakan di Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, seperti yang kita tahu, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa, manusia terbuang dan jauh dari Allah. Lalu selanjutnya Allah mulailah melakukan misi itu, melakukan misi menyelamatkan yang hilang, yang terhilang tersebut, ya. Allah Bapa sangat mengasihi kita dan benar-benar gak mau kita terhilang. Gak mau satupun dari kita yang terhilang. Seperti yang nyata di firman Tuhan Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, ini tegas. Tuhan Yesus menyatakan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini buat mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan karena Tuhan Yesus tahu Bapa nggak mau satupun yang ada yang terhilang dari anak-anak Tuhan. Ya, sehingga Allah itu begitu all out untuk menyelamatkan yang hilang. Di Yohanes 3 ayat 16 kita udah tahu karena begitu besar kasih ke Allah karena akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Belum lagi di Roma,
ya Roma 8. Dia mengaruniakan segala sesuatu bahkan anaknya untuk kita. Karena Allah itu all out untuk misi ini. Jadi misi adalah hatinya Allah. Tapi ya berbicara tentang yang terhilang, kita pun harus berawas-awas ya. Kita harus berawas-awas. Kenapa kita harus berawas-awas? Jangan sampai kita juga ikut terhilang. Sepertinya satu ungkapan yang agak kenapa jadi menimbulkan pertanyaan kenapa kita bisa terhilang? Emang kenapa kita terhilang? Kita kan selama ini melayani, selama ini ada dalam rumah Tuhan, ya. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 11 sampai 32 ya, cerita tentang anak yang hilang. Ini semua kita udah tahu, ya. Diceritakan di situ ada anak yang hilang adalah anak bungsu yang seperti kita tahu selama ini, ya. Tapi setelah kita coba teliti lagi, ternyata nggak cuma anak bungsu yang hilang, anak sulung pun terhilang. Ya. Anak bungsu kita udah tahu, dia pergi menjauh dari Bapa, dia minta semuanya lalu pergi menjauh, lalu berdosa, ya kan, menghilang. Dia menghilang, ya. Tapi anak sulung kita bisa lihat di Yohanes 15 ayat 28 sampai 30. Ya. Di situ diceritakan anak sulung ini marah. Gak terima dia. Adiknya yang sudah menghambur-hamburkan, yang sudah berdosa itu kembali lalu bapaknya mengadakan pesta. Sedangkan dia yang selama ini bersama dengan bapak gak pernah dikasih satu domba pun. Dia bilang begitu kan. Dia terhilang. Dia nggak merasa sebagai anak. Dia hanya tahu dia cuma bekerja buat Bapak. Dia terhilang dari posisi anak. Perasaan sebagai posisi anak. Dia merasa sebagai hamba. Dia bilang kan, aku udah bekerja buat Bapak selama ini nggak pernah dikasihkan. Ya, dia terhilang. Belum lagi dia juga nggak suka. Ya, dalam tanda petik dia nggak suka ya. Bahkan iri ya dengan adiknya yang hilang lalu yang selamat ini. Ya. Lalu apa sih yang anak sulung ini? Ya. Jadi jangan sampai kondisi anak sulung ini ada pada kita. Kita sibuk melayani, kita sibuk bekerja untuk Tuhan, kita sibuk bekerja untuk Bapa. Tapi kita terhilang, kita jauh dari hati Bapa. Kita nggak mungkin ya. Saya nggak bisa menuduh atau apapun, kita periksa di hati kita masing-masing lah. Mungkin kita kadang atau pernah ya tidak senang melihat orang lain diberkati lebih dari kita. Nggak senang melihat orang lain dipakai lebih dari kita. Kita resah dan nggak suka bila ada orang yang lahir baru, petobat baru, itu diberikan kesempatan melayani. Dan setelah melayani, mungkin pelayan dia kelihatannya lebih baik dari kita. Atau kadang kita juga sering, mungkin ya, kita pernah juga nyinyir dengan kesaksian orang baru, yang baru lahir baru ya, petobat baru. Gitu. Kita kan tahu dulunya gimana, ya kan? Nah ini adalah kondisi ciri-ciri si anak sulung. Meskipun ada di dalam rumah Bapak, tapi dia terhilang. Dia nggak merasakan dan dia nggak menikmati karunia-Nya sebagai anak. Dia malah iri dengan adiknya yang sudah terhilang dan selamat. Jadi dia pun terhilang. Ini penyakit Bapak Ibu. Ya, ini penyakit hati yang ujungnya akan membuat kita terhilang dari Bapa. Kita ada di dalam, tubuh kita ada di dalam. Tapi secara rohani, secara pemikiran kita, mindset kita terhilang. Kita nggak lagi menjadi anak Bapa. Kita hanya menjadi hamba. Hanya menjadi orang suruhan.
bukan lagi menjadi anak. Mari kita berawas-awas dengan hati kita sendiri, dengan hidup kita. Ya, kita bisa lihat hati Bapa di ayat 31 dan 32. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena anak adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Ayat 32 ini adalah hati Bapa. Bergembira, bersuka cita buat mereka yang sudah hilang dan kembali. Buat mereka yang sudah mati dan hidup kembali. Buat mereka yang sudah menjauh akhirnya mendekat kembali kepada Bapa. Inilah hati Bapa. Mari kita miliki hati ini dan kita tetap menjadi anak di dalam hadiratnya Bapa, di dalam kasih setianya Tuhan. Jangan lagi kita menjadi anak sulung yang sebelumnya, yang iri, yang gak suka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita periksa hati kita. Apakah hati kita masih menempel, hati kita masih erat dengan hati Bapa? Hati Bapa tadi udah jelas. Bersuka cita dan bergembira atas orang yang diselamatkan. Yang sebelumnya hilang dan diselamatkan. Apakah kita masih terpaut erat dengan hati Bapa? Mari kita periksa hati kita masing-masing. Jangan sampai ya kita menjadi anak sulung terhilang dalam rumah Tuhan. Jangan sampai. Karena di awal tadi saya sudah katakan, Allah Bapa nggak mau satupun dari kita terhilang. Entah mereka yang memang di luar rumah Tuhan, ataupun kita yang di dalam. Jadi mari kita juga berawas-awas sambil kita terus semangat melayani Tuhan, semangat dalam bekerja buat Tuhan. Mari kita juga berawas-awas. Biar kita tetap menjadi anaknya Tuhan. Kita tetap punya hati Bapa. Hati kita tetap menempel erat dengan hati Tuhan. Dan akhirnya kita boleh menikmati bahwa benar kita itu anak Allah. Kita juga punya seperti yang tadi, apa yang kita mau di dalam Tuhan, kita juga bisa menikmati. Dan kita bisa juga benar-benar mengalami dan juga kita mengamini hati Bapa yang bersuka cita untuk mereka yang sudah hilang dan diselamatkan. Mari kita berawas-awas dengan hati kita sendiri. Jangan sampai kita juga terhilang. Selamat melayani Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Dan terus kita berawas-awas dan kita terus menempel erat dengan hati Bapa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau sudah nyatakan hati-Mu Tuhan kepada kami Allah. Biarlah kami Tuhan yang ada di dalam rumah-Mu, kami tidak juga ikut terhilang Tuhan. Tapi kami boleh ada tetap bersama dengan Tuhan. Kami boleh tetap erat dengan hati-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa hati-Mu Tuhan adalah misi. Hati-Mu Tuhan begitu luar biasa, begitu bergembira, begitu bersuka cita dengan keselamatan dari mereka yang hilang. Dari anak-anak-Mu yang terhilang Tuhan. Karena Engkau sendiri tidak ingin satupun dari kami yang terhilang Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat bekerja buat Tuhan. Dan kami tetap menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Allah Roh Kudus Engkau bekerja terus untuk menyatakan firman, menyatakan isi hati-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat teguran, buat satu awasan, itu bukti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa atas kami. Kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.